Rusia khawatir marinir AS di Australia lakukan intervensi militer ke Indonesia. Rusia nampaknya memang menganggap Indonesia sebagai mitra strategis di Asia Tenggara. Hubungan diplomatik Indonesia dan Rusia sudah terjalin sejak puluhan tahun lalu. Saat masih menjadi Uni Soviet, Rusia rupanya memberikan dukungan penuh di awal-awal kemerdekaan Indonesia. Dukungan Soviet ini berupa membantu pembentukan negara Indonesia. Apalagi saat itu Republik Indonesia baru seumur jagung, namun sudah dilanda berbagai macam cobaan. Pemberontakan di dalam negeri hingga adanya agresi militer 1 dan 2 Belanda menjadikan kemerdekaan Indonesia terancam. Pada saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Moskow, Rusia beberapa waktu lalu, Vladimir Putin mengingatkan hal ini kepada Indonesia. Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa negara kami Rusia membantu pembentukan kenegaraan Indonesia, memperkuat posisi Republik saat awal kemerdekaan di kancah internasional, kata Vladimir Putin dikutip dari Kremlin.ru pada Juli. Putin menjelaskan bahwa Soviet kala itu mengirim berbagai sumber daya manusianya untuk turut serta membangun Indonesia. Pembangunan semacam infrastruktur umum hingga rumah sakit menjadi sasaran bantuan Soviet ke Indonesia. Dengan partisipasi spesialis, insinyur, pembangun objek besar transportasi, dan infrastruktur industri kami, stadion, rumah sakit, dan lembaga penting lainnya dibangun di Indonesia. Banyak diantaranya terus bekerja hingga hari ini. Putin juga ingin meningkatkan kerjasama dengan Indonesia terkait bisnis dan ekonomi. Secara alami perhatian khusus diberikan pada kerjasama perdagangan dan ekonomi yang menunjukkan dinamika yang baik. Perdagangan bilateral meningkat lebih dari 40%. Dan dalam 5 bulan pertama tahun ini peningkatannya lebih dari 65%. Dalam konteks ini kedua belah pihak menunjukkan minat dalam meningkatkan pekerjaan komisi bersama Rusia-Indonesia untuk perdagangan ekonomi dan kerjasama teknis. Luar biasanya Rusia ingin membantu Indonesia mengembangkan energi nuklir. Kami berharap negosiasi tentang rancangan perjanjian yang relevan akan diadakan pada akhir tahun dan akan membuahkan hasil. Banyak perusahaan kami termasuk perusahaan energi beroperasi di Indonesia ada minat dalam pengembangan energi nuklir, Putin. Seperti awal-awal Soviet membantu Indonesia dulu, Putin juga menginginkan adanya kerjasama di bidang kedokteran dan kesehatan. Rosatom State Corporation yang memiliki pengalaman dan kompetensi unik dengan teknologi yang tidak dimiliki analog di dunia, siap untuk berpartisipasi dalam proyek bersama termasuk yang terkait dengan penggunaan teknologi nuklir non-energi, misalnya dalam kedokteran dan pertanian. Rusia nampaknya memang sengaja ingin melakukan berbagai penetrasi kerjasama dengan Indonesia. Salah satunya niatan Rusia menjual Su-35 kepada Indonesia. Rusia sangat menyayangkan Su-35 batal tak jadi dibeli oleh Indonesia. Karena Su-35 diblokir oleh AS sehingga Indonesia tak bisa membelinya. Juga usaha memblokir Su-35 ini membuat senjata Rusia agar tak laku di pasaran. Ekspor senjata Rusia juga menghadapi biaya yang signifikan karena pengenaan sanksi AS. Pada bulan Juni 2021, Kepala FSMTC Dmitry Sugayev menyatakan bahwa Rusia menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menyaksikan bahwa mitranya Indonesia juga berada di bawah tekanan yang sangat serius. Beber situs resmi Kongres AS, kongres.gov pada Oktober lalu. Pelarangan pembelian Su-35 ini ada pada saat era Presiden Donald Trump. Indonesia sebenarnya sudah meminta AS agar tetap mengizinkan untuk membeli Su-35, tapi dasar kepala batu AS ogah mengabulkan permintaan Indonesia. Laporan media menyatakan administrasi Trump menolak permintaan tersebut dan Indonesia memutuskan untuk tidak melanjutkan pembelian Su-35. Rusia ketika tahu Indonesia dilarang membeli Su-35 khawatir. Padahal segala keperluan hingga transaksi pembelian Su-35 sudah matang, tinggal eksekusi. Bahkan Rusia sekalipun bergerak mencari celah agar Indonesia tetap bisa mendapatkan Su-35. Meskipun ada upaya terang-terangan dan kasar oleh Amerika Serikat untuk melanggar hak kedaulatan negara-negara merdeka untuk memastikan keamanan mereka sendiri, sistem kerjasama militer teknis kami beroperasi dengan efisiensi tinggi.
ujar Dmitry Sugayev dikutip dari Il Asian Times.